kata-kata mafia ini kan sampaikan bahwa kenapa berita ini menjadi viral, bahwa dalam pemberitaan berita yang viral itu disebut ada mafia skincare. Nah, kata-kata mafia skincare ini pertama-tama dimunculkan pada podcastnya saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Jadi kami sudah periksa seluruh podcastnya, media-media yang sudah mereka keluarkan itu kami sudah teliti dengan baik, dengan baca bahwa mafia skincare itu mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka. Nah, sebelum penjelasan saya harus sampaikan dulu buat teman-teman media semua. Kata-kata mafia ini kan sungguh tudingan yang luar biasa kan, ini suatu kekejian yang luar biasa. Saya coba mengartikan apa arti kata mafia. Mafia itu artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan. Nah, jadi tudingan ini sudah sangat keji sekali. Jadi mafia itu bisa secara beberapa orang atau bisa juga bersekutu atau dengan berkelompok. Nah, klarifikasi yang perlu kami sampaikan pada poin pertama, bahwa beredarnya racikan yang berlabel beretiket biru. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan, Ibu Heni Purnamasari ini kan adalah seorang apoteker. Jadi yang namanya seorang apoteker itu tentu punya izin Bapak Ibu. Dan kemudian Ibu Heni ini dengan karena apoteker dia punya kewenangan untuk namanya meracik, membuat suatu bermula atau membuat suatu obat gitu ya. Tetapi tentu berdasarkan resep dari dokter atau resep dari pesanan dari apotek. Jadi tugasnya seorang apoteker ketika selesai diracik obat itu, formula itu misalnya obat itu ya. Nah, habis itu dibuatkan, ditempelkan pada kemasan itu namanya etiket biru, itu yang berlogo biru itu. Arti karena itu memang obat adalah obat keras. Nah, jadi ini boleh dipergunakan, boleh sepanjang menggunakan resep dokter. Nah, tugasnya seorang apoteker meracik, membuat formula itu, maka diserahkan kepada lebih lanjut kepada apotek. Apotek tentu yang punya klinik farmasi. Jadi tugasnya Ibu Heni sebagai apoteker sampai di situ saja. Maka dalam perjalanan menjadi viral berita itu ketika ditemukan ada formula racikan beretiket biru dipergunakan tidak menggunakan resep dokter yang beredar di pasaran. Tegas kami sampaikan, itu bukan tanggung jawab Ibu Heni. Bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan dengan tegas juga, Ibu Heni ini punya klinik, punya juga pabrik. Nah, Ibu Heni coba untuk perjanjian-perjanjian. Ibu Heni ini begitu banyak distributor dan resellernya. Ketika yang namanya yang beretiket biru itu hanya boleh dipergunakan kalau menggunakan resep dokter. Jadi, dan itu tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Jadi untuk seluruh kontrak perjanjian kesepakatan dengan seluruh distributor kita, seluruh reseller kita, itu kita mengikat ada perjanjian bahwa itu tidak diperjualbelikan dan itu tidak bisa dipergunakan tanpa tidak menggunakan resep dokter. Jadi cukup tegas ya. Maka kalau ada berita viral mengenai etiket biru yang beredar, tentu itu di luar tanggung jawab Ibu Heni. Nah, yang menjadi persoalan hari ini teman-teman semua, bahwa etiket biru itu ditemukan beredar langsung kepada pengguna, kepada konsumen. Nah, karena beritanya viral, sampailah ini kepada BPOM sebagai badan pengawas. Nah, ketika menjadi viral, BPOM turun ke Sumedang, mereka melakukan pemeriksaan. Yang menjadi keberatan kami adalah bahwa yang namanya pabrik PT Ratansa atau PT Sagara ini tidak pernah mengeluarkan racikan. Tidak ada racikan dikeluarkan di pabrik. Karena ini adalah sifatnya kosmetik, gitu loh ya. Nah, tapi dilakukan pemeriksaan
dalam pemeriksaan itu ya tentu namanya pabrik, tentu ada mekanisme-mekanisme yang masih kurang secara administrasi. Nah, ditemukan BPOM, memang ada kita pelanggaran administrasi terkait beberapa produk-produk kosmetik kita. Ada beberapa item yang ditemukan, sehingga BPOM mengeluarkan keputusan untuk mengamankan sementara produk item-item itu. Ada beberapa item. Itu menjadi poinnya. Jadi diamankan. Diamankan itu maksudnya bahwa memang ini sementara karena memenuhi persyaratan administrasi yang kalau dalam bahasanya di pabrik itu atau di BPOM itu untuk memenuhi persyaratan administrasi yang namanya CAPA. Jadi tidak lama, belum lama, berapa 2 hari yang lalu kami sudah langsung datang ke BPOM, ketemu langsung dengan Direktur Pengawasan Kosmetik, bahwa seluruh permintaan pada pemeriksaan yang diberikan oleh BPOM, PT Sagara dan PT Ratansa sudah memenuhi, sudah menyerahkan itu dengan baik kepada BPOM. Artinya CAPA itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, keberatan kita tentu yang menjadi persoalan muncul itu di dalam website resminya BPOM. Coba websitenya mana? Nanti bahan ini akan saya serahkan ke teman-teman semua. Nah, dalam rilisnya itu disebutkan hasil pengawasan dan tindak lanjut BPOM terhadap pemberitaan Mafia Skincare. Nah, ini kata-kata Mafia Skincare-nya lagi nih. Jadi belum ada pemeriksaan, belum ada apa-apa. Pemeriksaan yang kuat, hasil keputusan. Nah, sementara sampai hari ini ketika BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara di Ratansa, sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan Saudari Nikita Mirzani itu. Disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinon, ada merkuri. Wah, ini tuduhan-tuduhan luar biasa nih. Ini sampai hari ini clear kami sampaikan, ini perusahaan besar, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan besar ini tentu mengikuti segala peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan, mengikuti aturan dari BPOM. Nah, jadi kalau sampai hari ini BPOM tidak menemukan bahan kandungan yang disebut berbahaya itu. Nah, kalau sampai ditemukan bahan yang berbahaya, ya tentu BPOM sudah menguji juga memang tidak ditemukan ada bahan berbahaya, hidrokinon atau merkuri, sebagaimana yang menjadi berita viral. Nah, jadi kalau ditemukan bahan yang berbahaya itu, nah hari ini Ibu Heni tidak akan hadir di sini nih. Pabriknya pun sudah bisa ditutup tuh, kalau memang terjadi pelanggaran hukum kan gitu ya. Jadi memang clear bahwa bahan-bahan itu tidak pernah ditemukan oleh BPOM di perusahaan Ratansa maupun Sagara. Gitu ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, kami perlu klarifikasi menyampaikan bahwa katanya Ibu Heni izin apotekernya sudah dicabut. Jadi mungkin teman-teman nanti kami bantu memberikan, bisa dicek di website bahwa Ibu Heni sampai hari ini masih tetap jadi apoteker dan izinnya itu sampai 18 November 2027. Jadi tidak benar diberitakan bahwa izin apotekernya sudah dicabut. Nah, ini ada izinnya nih teman-teman semua nih. Nah, karena harus kami tegaskan, si Saudari Nikita Mirzani itu menyebutkan dalam live streamingnya bahwa Ibu Heni sudah dicabut izin apotekernya. Ya, jadi ternyata itu tidak benar. Terus yang ketiga, kami perlu klarifikasi bahwa sebegitu tidak bermoralnya pemberitaan terhadap Ibu Heni sampai dikabarkan Ibu Heni meninggal. Tentu itu tidak benar. Teman-teman bisa melihat semua Ibu Heni dalam keadaan sehat hadir bersama kita di kesempatan ini. Yang keempat, klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi dan PT Sagara Purnama disegel karena menggunakan bahan berbahaya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi, itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM.
Ya, ini kembali saya tegaskan. Terus katanya pabriknya ditutup, ya nggak ditutup, karena jujur saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa PT Ratansa ataupun PT Sagara hari ini ada mengeluarkan ribuan produk, ribuan item. Jadi ada obat, ada makanan, ada minuman. Ya, jadi pabrik itu tidak ada disegel, sampai hari ini masih beroperasi. Terus yang kelima, klarifikasi terhadap rilis BPOM pada website Instagram BPOM terkait hubungan dengan viralnya pemberitaan di media yang menyebutkan adanya fakta mafia Silver. Jadi itu tadi sudah kami jelaskan tadi ya.